Dan tadi Pak, ada cukup yang menarik adalah ketika ada kelompok-kelompok ataupun mentor-mentor yang membimbing. Nah, di sini sebenarnya itu peran penting. Lalu apa yang kira-kira dikerjakan oleh Pak Andreas dan juga mentor-mentor ini terkhusus untuk eh, supaya anak-anak ini terhindar dari baik itu narkoba, babatan, pergaulan bebas, seks miras dan lain sebagainya, merokok dan lain sebagainya, Pak. Pak, di setiap kelompok itu juga sampai ke arah situ nih pembimbingannya. Semua sebetulnya cukup kompleks, tetapi belum tentu setiap kelompok seperti itu. Ada kelompok-kelompok tertentu ya, tidak Case-nya semua. beda-beda Iya, gitu ya. beda-beda. Di sini permasalahannya beda, di situ permasalahan beda. Ada satu kelompok tidak ada masalah, malah berdoa bersama-sama gitu ya. Nah, mereka kan banyak anak-anak ya. Waktu kami bagi kelompok itu juga sudah saya istilahnya lembur-lembur bagaimana supaya nanti rata, yang besar bisa membimbing. Dalam kelompok, mentor-mentor ini tugasnya memang supaya mereka tidak kaku, membuat mereka supaya cair ya, cair. Jadi tidak minder, bisa terbuka, memang tidak langsung tembak begitu. Pertama mungkin diajak icebreaker dulu, jadi supaya cair, diajak bermain-main atau bagaimana secara rohani. Baru mereka mengadakan pujian penyembahan. Setelah sembah dan puji ya, setelah sembah dan puji mereka sudah bersama-sama menyembah. Nah, tiba saatnya mereka sharing. Di sharing inilah, nah berarti mereka ini tadi sudah mengadakan pujian penyembahan. Kita mohonkan Roh Kudus yang membuka hati anak-anak semua. Kenapa? Supaya kesaksian anak-anak ini menjadi berkat bagi 10 anak yang lain, itu maksudnya. Nah, pertama mungkin mentor yang memulai kesaksian, mentor yang memulai saya ada masalah ini perlu didoakan saudaraku dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian terus teman-teman yang lain mulai membuka, malah belum berkata-kata sudah menangis karena dia sedang menderita, sedang tertekan di keluarga atau tertekan di dalam ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di situ kita suruh endingnya untuk mendoakan bersama-sama. Lah disinilah akhirnya mereka menjadi satu keluarga. Jadi 10 orang dalam kelompok-kelompok itu menjadi satu keluarga. Keluarga mereka terus akhirnya di dalam sisi berikutnya makan atau apa saling kumpul ngomong-ngomong dan lain sebagainya. Dan itu situasi yang dia bisa membuka tadi ya, ada saling menjaga menjadi persaudaraan. Banyak masalah akhirnya kita sendiri saya sendiri tidak mampu sebetulnya untuk mengatasi masalah-masalah, mentor juga tidak mampu mengatasi masalah-masalah, hanya bersama-sama kita doakan. Yang penting keterbukaan itulah awal pemulihan. Iya, karena terkadang juga anak-anak mau terbuka itu sulit, Pak. Itulah awal pemulihan. Kalau tidak bisa terbuka berarti tidak akan dipulihkan, tetapi keterbukaan itulah awal pemulihan. Siapa yang memulihkan? Roh Kudus ya. Kita akan doakan bersama-sama. Kita tidak mampu, kita tidak bisa untuk melayani, kita tidak Superman ya. Tetapi tim yang harus kita bersama-sama berdoa untuk agar anak-anak ini ada perubahan. Dengan demikian kami mengharapkan anak-anak ini nanti berikutnya juga akan bisa membawa teman-teman yang lain yang tidak PPK atau tidak ikut dalam persekutuan remaja pemuda. Mereka akhirnya bisa menjangkau, ada kerinduan, menolong orang lain, menolong temannya lagi. Jadi dampak di sekolahnya terus untuk lingkungan sekolahnya. Lewat itu penting sekali itu. Jadi anak-anak muda terutama yang masih sekolah ya, ketika tergabung di PPK ini banyak sekali yang bisa didapat, dan itu sesuatu yang harus terus kita lakukan sebenarnya. Dan ini Pak, ada beberapa case-case tertentu ya, misal seperti broken home, atau ada yang mungkin anak yang istilahnya tuh suka tidak percaya diri atau gampang minder, cileaten dan sebagainya. Itu kalau di PPK atau Pak Andreas sendiri cara treatmentnya seperti apa Pak? Kami seperti itu tidak kerja sendiri, tidak melayani sendiri, justru kami melibatkan para alumni atau kakak-kakaknya untuk bersama-sama membawa anak-anak muda ini menolong, mengatasi.
ada beberapa setiap PPK diumumkan siapa yang rindu untuk melayani, entah leader, singer, musik, didatan. Lalu berikutnya lagi siapa yang perlu belajar fotografer, sablon dan lain sebagainya. Di sini dipakai markas mereka ya di sini untuk pelatihan musik yang pengen ada fotografer, ada juga membikin apa begitu. Akhirnya membawa anak-anak itu percaya diri, membawa mereka yang dulunya ternyata aku bisa melakukan ini dan melakukan ini. Sekalipun tidak semua ya bisa ditangani, minimal mereka ini tersalur sebagian. Kalau memang memotivasi gitu memang tidak bisa langsung semua seperti satu proyek, tidak bisa. Paling hanya belum apa-apalah, banyak kecil yang kami lakukan, tetapi bisa dapat tetap bisa berpengaruh kepada anak-anak dalam pertumbuhannya. Karena kami menyadari anak-anak muda inilah yang akan dipakai oleh Tuhan, yang perlu kita persiapkan. Ini adalah generasi yang perlu kita pedulikan. Siapa lagi yang mempedulikan anak-anak muda ini? Kalau anak-anak muda tidak pedulikan, gereja akan punah, pelayanan tidak ada yang melakukan lagi. Dan nanti orang-orang tua sementara mati. Terus bagaimana kalau anak-anak muda tidak persiapkan? Oleh karena itu, panjang juga maka dalam hal anak-anak sekolah minggu sama anak-anak remaja itu kami rindu sebetulnya mereka ini diberi pelatihan, diajak, dimotivasi agar memiliki inspirasi untuk betul-betul cinta Tuhan. Jadi dengan pelatihan, dengan teman-teman ini sering berkumpul, itu sebenarnya persoalan-persoalan baik itu mungkin persoalan pribadi terkait dengan kepercayaan diri, minder, kemudian mungkin ada broken home di rumah itu bisa cair gitu ya, bisa membuat mereka bisa senang, lebih percaya diri dan istilahnya sukacita itu muncul ketika bisa bareng-bareng seperti itu ya. Ya itu luar biasa sekali. Kemudian ini Pak, ya sebagai guru, sebagai gembala, kemudian sebagai orang tua dan juga pemuda, itu harusnya seperti apa menanggapi ataupun istilahnya merespon pelayanan di pemuda remaja ini Pak? Kan tadi kan kalau di awal ada persoalan-persoalan bahkan di lingkungan gembala sendiri, kemudian juga mungkin dari orang tua yang tidak peduli. Nah itu harusnya idealnya seperti apa? Seperti itu Pak, mungkin bisa. Selama inilah yang kami rindukan. Ada beberapa orang-orang percaya, entah tua, muda, mau peduli dengan pelayanan anak-anak muda ini, khususnya pelajar. Kenapa? Kami rindu supaya orang tua ini peduli dengan anak-anaknya yang baru bertumbuh. Karena anak-anak yang sedang bertumbuh ini istilahnya baru pubertas ini agak mogol ya istilahnya. Istilahnya mereka tidak bisa ditekan tapi tidak bisa diloske. Kalau diloske dodrot tekan mental gitu ya. Anak-anak seperti itu. Kita harus benar-benar tahu diri. Nah, oleh karena itu izinkanlah para anak-anak itu, para orang tua mohon kalau memiliki anak-anak remaja seperti itu atau pemuda didorong bagaimana untuk bisa mengikuti persekutuan baik anak-anak muda maupun di pelajar atau di gereja di mana saja. Pokoknya yang penting bagaimana membawa anak-anaknya itu cinta Tuhan. Nah, itu yang kami rindukan, itu dari orang tua yang kami harapkan. Ya, justru agar mendorong anak-anaknya ini terjun di dalam pelayanan. Kenapa? Karena kami sampai membuat satu buku kegiatan. Saat ini banyak orang tua yang tidak peduli hari Minggu, hari ibadah, anaknya ibadah tidak, tanpa pernah dipedulikan, tanpa pernah dicek. Ini yang saya sedih. Pak Andrea sampai membuat buku. Sampai membuat buku itu catatan itu nanti dimintakan tanda tangan gembala atau yang membawakan firman atau pembinanya, lalu dimintakan tanda tangan orang tuanya. Ini merupakan salah satu kepedulian bahwa anaknya ini ibadah atau tidak. Yang berikutnya lagi ditandatangani nanti guru di sekolah. Ini merupakan kepedulian sekolah supaya anak-anak ini dicek anak-anak ibadah atau tidak. Nah, selama ini sampai guru pun tidak pernah menanya atau memedulikan
anakku berdoa atau tidak, anakku beribadah atau tidak, ke gereja atau tidak, ini yang kami sedih. Maka kami harapkan dari guru, orang tua maupun juga gembala, yuk kita bersama-sama ini merupakan kepedulian. Betul. Ya. Kenapa? Kalau dari orang tua, berbahagialah orang tua yang nanti memiliki anak-anak yang nurut, yang setia kepada Tuhan, pasti akan setia kepada orang tua. Betul. Nah, bagi guru-guru, anak-anak itu kalau nurut, guru-guru ini mudah untuk mereka diajak bekerja sama, untuk diajar, untuk hal-hal yang lain, melakukan perkara-perkara yang besar. Bagi gembala-gembala justru diuntungkan mereka kalau sudah mendapatkan anak-anak remaja ini jadi dan ikut melayani di gereja masing-masing, meringankan dengan apa yang ada dalam pelayan-pelayan gereja itu. Justru mohon para gembala-gembala itu banyak melibatkan, jangan dimonopoli pelayanan, tapi dilibatkanlah anak-anak muda sebanyak mungkin, apapun yang bisa mereka kerjakan. Beri mereka bagian, beri ruang supaya mereka berkembang dan cinta Tuhan di dalam fak masing-masing atau talenta masing-masing, supaya mereka benar-benar diuangke itu, dan mereka merasa kerasan di gereja, kerasan beribadah, kerasan untuk melayani. Itu yang kami rindukan. Ya, luar biasa. Saya jadi ingat ketika waktu saya SMP itu saya dapat Pak buku itu. Iya. Itu memang ada, betul, ada tanda tangan orang tua, ada pembawa firman. Tapi dan pendidikan ya. Tapi waktu itu saya kerjakan Pak, meskipun tidak habis ya, karena itu satu buku beberapa halaman. Saya juga bertanya, kira-kira ini kok dadak ngene-ngene iki ngopo? Tapi ternyata ini, saya baru tahu bahwa Pak Andreas memikirkan detail sekali ya. Jadi supaya orang tua peduli, tahu anaknya ini ke gereja atau enggak, kemudian gurunya juga, dan juga gembalanya juga. Luar biasa sekali itu. Saya punya itu waktu SMP, SMA itu juga masih mengerjakan. Ya luar biasa sekali Pak. Jadi itu ya yang diharapkan dari Pak Andreas itu, supaya semua ini peduli kepada generasi anak-anak muda. Pertama kalau orang tua tuh kadang juga hari ini kan karena sibuk itu mungkin juga fokus atau memperhatikan anak itu juga kurang. Soalnya mungkin anak dicepai apalah yang dia pengen ini, butuh kuota, butuh pulsa, butuh Indomie, orang tuanya udah pergi. Dan itu sangat, ya kita tidak berharap situasi seperti itu. Dan ini terakhir Pak, dari pembicaraan atau obrolan kita di malam hari ini adalah pesan-pesan apa yang ingin Bapak Andreas sampaikan, baik itu untuk para gembala, baik itu untuk para pemuda remaja dan orang tua, dan juga ya untuk semua pelajar di Kabupaten Sragen. Dan mungkin ini bisa disampaikan dan bisa disaksikan oleh berbagai teman-teman yang ada di sini. Ya. Pesan-pesan yang kami ingin sampaikan untuk semuanya saja, Ayo, mumpung Tuhan Yesus belum datang kali yang kedua, semangat untuk melayani, semangat untuk beribadah, semangat untuk menyenangkan Tuhan. Khusus untuk pelajar-pelajar, khusus untuk remaja pemuda, entah remaja pemuda di gereja-gereja yang tergabung dalam Good Generation atau yang lain, apapun namanya. Ayo, tidak usah bendera-bendera itu ditonjolkan, tetapi Kristus ditonjolkan. Yang penting actionmu untuk senantiasa menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa kita mengetahui hal banyak tentang kekristenan, tetapi kita tidak memiliki keselamatan? Yang paling utama adalah bagaimana saya dan saudara semuanya itu namanya tetap tercantum dalam buku kehidupan di sorga sampai akhir, ya, baik itu di kalangan remaja, pemuda, pelajar, di kalangan guru-guru, di kalangan bapak ibu orang tua, anak-anak, maupun juga seluruh pelayan-pelayan atau gembala-gembala. Nah, yuk kita bareng-bareng bersama, kita kerjakan ladang yang betul-betul Tuhan berikan ini, anak-anak muda, supaya mereka ini bangkit dan memiliki cinta Tuhan. Cinta Tuhan dimanifestasikan di dalam kehidupannya.
Kita tidak mau melihat anak-anak Tuhan yang akhirnya hanya casingnya saja menjadi Kristen, tapi dalamnya. Nah, rusak dalamnya, tidak ngerti pelayanan dalamnya, tidak ngerti firman Tuhan. Akhirnya mereka menjadi orang yang terhilang. Percuma menjadi orang percaya kalau tidak diselamatkan. Karena banyak yang dipilih, ya, dipanggil, sedikit yang dipilih gitu ya. Nah, jangan mau kita menjadi orang yang hanya dipanggil saja tetapi tidak dipilih. Itulah harapan kami untuk keseluruhannya, agar Tuhan memberkati kita semua. Ya. Dan terkhusus juga satu hal lagi Pak, untuk masalah pergaulan bebas dan juga mungkin dalam hal pacaran dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan juga untuk para pelajar pemuda remaja Pak. Ya. Tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam pergaulan, di dalam narkoba atau seks bebas atau dan seterusnya, itu memang di gereja masing-masing sebetulnya sudah ada muatan-muatan itu, lalu juga ada di dalam PPK, ada juga di dalam pelajaran di sekolah, di dalam kurikulum, sudah mulai dari SMA itu saja sudah ada nanti bertumbuh menjadi dewasa sampai pada hidup, sampai pada pergaulan, lalu juga pacaran. Kalau kami tambah sampai pada pernikahan, sampai pada Tuhan membenci perceraian dan sebagainya, itu baru kelas 10. Nanti kelas 11 itu tentang keluarga. Nah, ini juga masih nanti banyak lagi. Kelas 12 sampai pada tentang bangsa, pada hak asasi, demokrasi, sampai damai sejahtera dan sebagainya. Nah, sudah ada muatan-muatan di situ, artinya supaya tidak bisa memang secara khusus kalau kita tidak adakan satu seperti seminar gitu ya. Nah, jadi memang ya hanya saling melengkapi untuk kepedulian dari guru-guru dan dari gereja-gereja, dari hamba-hamba Tuhan, dan juga dari mentor-mentor. Satu contoh misalnya di Good Generation ini, itu kami anggap pengurus-pengurus itu adalah mentor. Mentor-mentor ini tidak hanya sekedar sibuk di dalam organisasi. Untuk apa sibuk organisasi? Kalau nanti anak buahnya, anggota-anggotanya akhirnya dicuri oleh serigala-serigala istilahnya ya. Oleh karena itu perlu dibimbing, perlu dimentori, perlu terus diawasi. Kenapa? Sebab banyak mereka-mereka ini seringkali yang diperhadapkan di persimpangan jalan dan tidak bisa memutuskan jalan mana yang harus dipilih. Ini dibutuhkan seorang pembimbing. Gitu. Maka saya merindukan, khusus juga di GG, coba kalau memang mendengar bisa menjadi mentor-mentor, satu mentor coba mementor 10 anggota, 10 remaja gitu ya. Lalu terus tahu nomor handphonenya, terus bisa dalam arti mengawasi, ngawasi kerohanian, dalam arti kerohanian, pertumbuhannya. Ditanya, "Dek, kemarin minggu ibadah atau enggak?" Nah, istilahnya salah satunya itu ngecek ya. Nah, itu ringannya sampai pada dalam pergaulan yang mungkin tidak kita ketahui ya. Jangan sampai itu nanti serigala-serigala yang memberi umpan, entah narkoba, entah seks bebas, entah banyak hal ya, entah yang lain-lain. Nah, supaya kita tidak kecurian. Jadi domba-domba itu. Satu mentor menggembalakan 10 atau 5 atau berapa, yang penting ada pelayanan untuk itu, ada kerinduan itu. Tidak harus segitu. Satu orang, 2 orang pun dimentori tidak apa-apa itu ya. Nah, itu kerinduan kami. Ya, baik, terima kasih Pak Andreas sudah berbincang-bincang di program GG Daily sore hari ini. Teman-teman, luar biasa sekali ya. Jadi kalau Pak Andreas ini adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan, dan ketika kita mencintai Tuhan, tentu harusnya kita akan menghindari hal yang negatif seperti ini ya Pak ya. Pasti. Jadi kuncinya adalah mencintai Tuhan teman-teman. Seperti yang sudah Pak Andreas selama ini kerjakan, dan kiranya ini menjadi sesuatu yang menggugah kita bersama dan juga memotivasi kita bersama. Ketika Pak Andreas sudah berjuang, maka kita yang muda-muda ini harus melanjutkan apa yang Pak Andreas sudah perjuangkan, dan juga mungkin kita harus kembangkan hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk tadi mentoring itu sangat penting sekali.
Gitu aja Pak Andreas. Ya, terima kasih teman-teman sore hari ini sudah bergabung di GG Daily, dan apa yang sudah kita perbincangkan dan kita sudah bagikan ini yang menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua, dan teman-teman bisa mengambil bagian dari setiap apa yang sudah dibicarakan ini. Terima kasih, selamat malam dan shalom semuanya. Shalom Tuhan semuanya. Yesus memberkati. Haleluya. Amin.